Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, muliakan dan agungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang diperoleh, apa yang didapatkan oleh manusia selama hidupnya di dunia ini, baik itu harta, kemewahan, jabatan, pangkat, semua itu akan ditinggalkannya ketika dia menghadap Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal demi memperoleh harta itu, demi memperoleh jabatan itu, demi memperoleh karir itu, manusia pasti mengorbankan banyak hal. Waktu, tenaga, keluarga, rumah tangga. Bahkan sering kita tanya, kalau hamba Tuhan bertanya kepada jemaatnya, kenapa Amang Inang tidak gereja? Kami sibuk bekerja. Oleh karena pekerjaan itu, dia tidak memberikan waktu untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang dia korbankan untuk mencapai apa yang dia dapatkan tadi. Tetapi semuanya itu akan ditinggalkannya ketika dia menghadap Bapa di surga. Itu juga yang nanti akan kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua kita korbankan demi apa yang mau kita capai. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti, tidak akan ada gunanya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Apalagi ketika kita sebagai orang tua, jangan-jangan ketika kita sudah menghadap Tuhan dan kita sudah diantar ke tempat istirahat kita, anak-anak kita ribut karena harta yang kita tinggalkan. Bahkan tak banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak ribut sampai ke pengadilan untuk memperebutkan harta gonogini. Bukan meneruskan iman percaya orang tuanya, tetapi memperebutkan harta dunia tadi. Semuanya itu akan menjadi kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perkataan Raja Salomo. Raja Salomo yang terkenal dengan hartanya, dia adalah raja yang kaya raya. Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya. Tetapi Raja Salomo mengatakan,
semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengetahuan, kecerdasan, harta, jabatan, kemewahan, itu akan semua menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa menikmati hidup. Ketika kita tidak bisa mensyukuri atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan persoalan besarnya yang diberikan Tuhan kita baru mensyukuri. Sekecil apapun yang diberikan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur. Disitulah kita dapat apakah kita dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita terus mengeluh dan terus mengeluh, maka kita tidak hidup menikmati berkat Tuhan bersama dengan Dia. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita kembali merenungkan. Semua itu memang berarti. Harta, karir, jabatan, pangkat, itu semua berarti. Tetapi kita bisa merenungkan. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita tidak menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Berikan waktumu. Berikan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Berikan waktu kita untuk anak, istri, dan suami kita. Jangan waktu kita yang 24 jam satu hari kita gunakan dengan tidak baik. Lebih banyak waktu yang kita miliki untuk memperoleh harta. Kita pagi berangkat kerja, anak masih tidur. Kita pulang malam dari kerja, anak sudah tidur. Kapan waktu kita bersama dengan keluarga? Orang ke gereja hari Minggu, orang melakukan evangelisasi, kelompok sel atau pertamiangan, kita sibuk bekerja. Kita tidak memberikan waktu untuk bersekutu dengan sesama orang percaya, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Itu tidak pribadi orang percaya menikmati hidup. Tetapi orang yang terus ingin mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga itulah orang-orang yang tidak dapat mensyukuri anugerah Tuhan. Orang yang mensyukuri anugerah Tuhan akan menikmati hidup sekecil apapun berkat Tuhan. Sesulit apapun pergumulan hidup, dia tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan lewat doa, firman Tuhan, dan persekutuannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, semua yang kita peroleh pada saat ini akan kita tinggalkan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, jangan apa yang kita miliki di dunia ini menjadi kekacauan, pertikaian bagi semua anak-anak yang kita tinggalkan. Berikanlah harta surgawi kepada mereka, yaitu iman percaya. Wariskanlah iman percaya kepada mereka. Bukan mewariskan harta dunia yang membuat mereka akan menjadi pribadi yang tamak, yang tidak menaruh kasih kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika kita berikan iman percaya, wariskan iman percaya kepada mereka, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Semua yang kita peroleh ini adalah oleh karena kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Itu yang kita sampaikan dan ajarkan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menghadap Bapa di sorga, maka semua anak-anak kita akan mengingat pesan yang boleh kita sampaikan kepada mereka. Dan mereka tidak menjadi pribadi yang tamak akan harta. Yang mereka tetap mengasihi saudara-saudara mereka. Apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka tetap mensyukurinya. Seperti kita mensyukuri yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengajari kami ya Tuhan untuk dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.